Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, hingga kita masih berkumpul tempat ini. Di sini sebelum saya membahas jauh tentang arti pendidikan kewarganegaraan itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Denny Wisnu Cakarya, biasa dipanggil Denny. Dan saya bekerja di PT Hanwha Steel Service Indonesia di bagian production dan sectionnya sekitar. Kemudian saya itu tinggal di Kampung Rawajulang, Desa Mekarwangi, RT 03 RW 02, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Untuk saya itu hobinya suka football dan membaca buku, dan kemudian baca komik dan sesuatu hal yang baru, contohnya seperti membuat mengotak-atik program dan yang sebagainya. Dan saya itu kuliah di IPMI atau yang sering kita kenal itu adalah Institut Komputer Manajemen Informatika. Saya ada sebagai mahasiswa semester 6 dan sekarang saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh para dosen, oleh Pak Adari Adi Nirguna, sebagai salah satu tujuan untuk mencakupi nilai tugas kewarganegaraan. Kuliah di IPMI itu fleksibel, waktunya fleksibel dan sangat recommended bagi karyawan di perusahaan. Di IPMI mempunyai beberapa keunggulan seperti tenaga pengajar yang handal, kemudian waktu kuliah yang singkat, waktunya fleksibel, sangat recommended untuk karyawan, dan mempunyai misi dan misi tertentu, yaitu menjadikan IPMI itu sebagai entrepreneur yang handal dan profesional, dan juga sebagai lembaga ICT yang terdepan pada tahun 2021. Oke, mungkin langsung aja kita mulai untuk membahas kewarganegaraan ini. Sebelum kita beranjak jauh, kita ulas dulu latar belakang kewarganegaraan dan era untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dilandasi kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang selalu tumbuh atau kembang, bertekad dan semangat kebangsaan. Semangat dan iman ikhlas berkorban sebagai kekuatan spiritual yang melahirkan sikap perilaku heroik yang menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Landasan perjuangan ini karena pengaruh globalisasi, lembaga kemasyarakatan internasional, negara maju ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial, budaya, dan pertahanan global yang menimbulkan kepentingan antar negara yang berkembang dengan negara dan lembaga internasional di samping isu HAM dan demokrasi. Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru atau struktur global dalam kehidupan NDN, mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan, dan berlanjut berpengaruh pada spiritual bangsa.
Dasar hukum. Seperti apa sih dasar hukum kewarganegaraan itu? Yang pertama, Undang-Undang 1945 yang telah diperbaharui nomor 20 tahun 2023, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat salah satunya pertama itu adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Menurut pasal 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal 9 ayat 2 menetapkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tingkat tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Menurut Keperaturan Dirjen Dinas Republik Indonesia nomor 43 tahun 2006 pasal 4 ayat 2, susunan tentang substansi PKN dan surat edaran nomor 407 YT 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan. Di samping itu, kita lihat ada tujuan kewarganegaraan. Di saat itu ini kita membahas dulu tentang tujuan utama pendidikan kewarganegaraan itu. Yang pertama, menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air, dan bersedia kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa atau calon sarjana mahasiswa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni. Yang kedua, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, berintelektual, kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, sehat, jasmani, dan rohani. Kemudian visi dan misi kewarganegaraan. Visi dan misi itu apa saja? Yang pertama, kita bahaskan visi. Visi itu sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Yang kedua, mengantarkan atau memantapkan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Kedua, misi ini adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadian agar konsisten, wujudkan nilai-nilai dasar agama dan kebudayaan, rasa kebangsaan, cinta tanah air, menguasai, menerapkan, dan mengembangkan iptek dan seni dengan rasa tanggung jawab. Oke. Dan kita beralih ke latar belakang identitas nasional. Oke, menurut Pancasila, filsafat bangsa yaitu pertama, Pancasila sebagai filsafat bangsa tumbuh dan berkembang bersama tumbuh kembangnya bangsa. Kedua, Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia sebagai akibat upaya bangsa dalam menjawab mengenai eksistensi yang menjadi perhatian bangsa. Nah, perhatian itu apa sih? Perhatiannya tersebut antara lain alam semesta, bagaimana terjadinya, bagaimana hubungan antar unsur yang ada di alam semesta, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, siapa penciptanya, dan sebagainya. Yang kedua, manusia dan kehidupannya. Apa sebenarnya hakikat manusia, dari mana asalnya, dan kemana perginya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, dengan masyarakat, dengan Tuhan penciptanya. Yang ketiga, nilai-nilai yang diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan tentang baik dan buruk, benar dan salah,
indah dan jelek, dan sebagainya. Pengertian di sini identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa. Setiap bangsa memiliki ciri khas sendiri-sendiri, sebagaimana manusia memiliki ciri khas masing-masing. Bangsa Indonesia memiliki identitas atau ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain. Kepribadian bangsa merupakan salah satu ciri khas Pancasila sebagai kepribadian Pancasila. Identitas bangsa erat kaitannya dengan terjadinya suatu bangsa. Di sini kita bahas tentang bangsa. Nah, bangsa itu apa? What is nation? Jadi, pengertian identitas nasional adalah yaitu merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi adapun pengertian identitas sendiri itu adalah ciri-ciri tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Kemudian identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan, dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya adalah konteks Indonesia. Konteks Indonesia ini maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek besar di bumi Nusantara ini di dalam ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan. Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, hakikat identitas nasional Republik Indonesia sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan beserta undang-undang dasar, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional. Unsur-unsur pembentukan ID nasional itu apa aja? Yang pertama ada suku bangsa, golongan sosial, askriptif asal lahir, golongan, dan umur. Yang kedua agama, sistem keyakinan dan kepercayaan. Yang ketiga kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai pedoman nilai moral yang dalam kehidupan aktual. Keempat itu adalah bahasa, seperti bahasa Melayu, Bubu, lingua Franca. Nah, di sini nasionalisme Indonesia tandai lahirnya. Pertama, hasil politik etis abad ke-19 sampai 20. Kedua, tumbuhnya paham nasionalisme Budi Utomo 1908, Indesh Party 1912,
Volkskrant 1917, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945. Dan ini ada turunan konsep nasionalisme. Negara bangsa, warga negara, dasar negara Pancasila. Kemudian kita beralih dan tadi ada pertanyaan tentang what is the nation? Apa itu bangsa? Di sini saya akan menjelaskan bangsa itu menurut beberapa pengertian atau beberapa tanggapan. Yang pertama itu menurut Hans Kons dalam buku tentang bangsa menyatakan bahwa bangsa timbul memiliki pengalaman sejarah yang sama dan memiliki nasib yang sama, yang timbul karena keinginan untuk menjadi satu. Kedua, Otto van Bauers, dia menyatakan bahwa bangsa timbul karena memiliki karakter yang sama. Ketiga, Bung Karno dengan teori geopolitiknya mengatakan bangsa timbul karena memiliki perasaan senasib yang ingin bersatu, memiliki karakter yang sama, dan mendiami suatu wilayah serta memiliki kekuatan tertentu pula. Menurut pengertian bangsa dalam arti lain, yaitu orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, bangsa itu merupakan suatu kumpulan manusia yang biasanya terikat karena persatuan bangsa dan wilayah tertentu di muka bumi. Yang ketiga, sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah di Nusantara Indonesia. Ciri umum bangsa berdasarkan konsep bangsa itu apa aja? Pertama, bersamaan asal keturunan. Kedua, bersamaan adat, bahasa, sejarah. Tiga, adanya kepentingan bersama. Empat, pertanyaan diri sebagai bangsa. Lima, mendiami wilayah geografi tertentu. Enam, memiliki watak atau karakter yang sama. Tujuh, adanya kehendak ingin bersatu. Kedelapan, memiliki nasib yang sama. Dan yang sembilan, terbentuknya melalui suatu proses sejarah yang panjang. Kemudian kita di sini akan membahas tentang multidimensional approach sebagai pendekatan bangsa. Pertama adalah pendekatan konsep. Apa itu bangsa? What is the nation? Hans Kons in the realm of birth and sperm. Yang tadi sudah dibahas menurut Hans Kons, Ernest Renan, Oscar Soekarno, dan berbagai pendapat bangsa itu apa dan menurut pendapat lain. Kemudian pandangan filsafat Pancasila sebagai karakteristik identitas nasional. Pandangan filsafat Pancasila terhadap bangsa Indonesia ada empat. Yang pertama, modularistik. Yang kedua, monopluralistik. Ketiga, keselarasan, keserasian, keseimbangan. Keempat, integralistik, kebersamaan, kekeluargaan. Nah, kita bahas modularistik. Modularistik itu apa?
yang menganggap yang pertama, hakikat sesuatu merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Pertama, manusia terdiri dari pria dan wanita. Kehilangan salah satu unsur eksistensi manusia akan punah. Dua, pria dan wanita dua unsur yang terikat menjadi satu kesatuan. Nah, yang kedua, manusia mengakui hal ihwal yang bersifat kebendaan, tetap juga mengakui yang bersifat kebendaan spirit. Dan keduanya diakui keberadaannya dan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dan integritas. Contohnya, manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Keduanya diakui yang adanya, tidak berdiri sendiri, adalah satu kesatuan. Manusia yang utuh adalah manusia persatuan antara jasmani dan rohani yang tak terpisahkan. Yang penting bukan unsurnya, tetapi keseluruhannya atau totalitas manusia ini yang utama. Dia memandang alam semesta antara mikrokosmos dan makrokosmos merupakan suatu non-dualistik, termasuk memandang segala alam. Pandangan non-dualistik sebagai penjabaran paham integralistik yang disesuaikan dengan struktur nasional. Paham non-dualistik memandang manusia yang pertama adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mengadakan hubungan sasi antara pencipta dan ciptanya. Kedua, manusia terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani yang merupakan kesatuan tak terpisahkan, di mana masing-masing unsur memiliki dharma baktinya sendiri-sendiri. Tiga, manusia mengalami hidup dunia dan akhirat tak terpisah, merupakan suatu rangkaian kebulatan yang bersemi pada hukum-hukum sendiri. Yang keempat, manusia merupakan bagian dari masyarakat bangsanya. Hubungan manusia dan sebagai pribadi dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, keseimbangan atau kodrat manusia. Masing-masing individu diakui secara penuh harkat dan martabatnya dalam mencapai kebahagiaan. Masing-masing individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Yang kedua adalah monopluralistik. Paham ini mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam. Hanya suku bangsa yang beragam, adat dan kebudayaan, agama, Bhinneka Tunggal Ika, cerminan Islam ini yang berkembang menjadi wawasan. Cara pandang disebut wawasan Nusantara atau Wasantara. Kedua, Pancasila memandang atau mengharapkan segala hal ihwal terjadi dalam situasi selaras, serasi dan seimbang. Ketiga, pandangan itu didasarkan atas kenyataan bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berlangsung dalam suatu 3S. Bila terjadi, ini akibatnya ulah manusia. Alam semesta tersusun dalam suatu ekosistem yang menggambarkan 3S. Nah, 3S itu keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Yang pertama kita bahas tentang keselarasannya. Keselarasan itu bukan keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman, damai, yang menimbulkan ketentraman lahir dan batin. Keselarasan akan terwujud bila masing-masing unsur tahu akan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya.
dan melaksanakan sesuai dharmanya. Benturan tak perlu terjadi, segala berlangsung secara wajar dalam perkembangan alam dan masyarakatnya. Yang kedua, keserasian. Keserasian ini adalah keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama alam semesta dari segala macam makhluk. Contohnya apa? Benda alam, tumbuhan, hewan, manusia yang terikat menjadi satu kesatuan. Unsur yang satu tergantung pada unsur lain. Hilangnya salah satu unsur akan menimbulkan kehilangan, kejanggalan, akan mengganggu eksistensi keseluruhan antara individu dan masyarakat, merupakan satu kesatuan dan serasi. Terakhir ada keseimbangan. Keseimbangan ini adalah suatu keadaan menggambarkan bahwa masing-masing unsur terlibat dalam hidup bersama, dalam hubungan bersama, diperlakukan dan dengan sepatutnya. Masing-masing mendapatkan perlakuan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, hak, dan kewajiban. Dengan keseimbangan menimbulkan suasana keadilan. Kodrat, harkat, martabat. Seperti ini kita sering mendengar kodrat, harkat, martabat. Nah, untuk itu, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu kodrat, harkat, dan martabat? Oke, langsung aja. Kodrat ini adalah merupakan keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan atau bakat-bakat alam, kekuasaan bekal, eksposi yang melekat pada kebahagiaan atau eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, harkat. Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan, cita, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak dan kewajiban asasi. Ketiga, martabat atau dignity, ya. Kedudukan luhur manusia di atas makhluk Tuhan lainnya di dunia ini karena manusia yang berakal, budi dan memiliki harkat berupa cita, rasa dan karsa menjadikan manusia bermartabat luhur. Terus yang selanjutnya adalah integralistik. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang integralistik, kita flashback dulu latar belakangnya, pengaruh terhadap paham integralistiknya apa, kemudian paham integralistik G.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1833. Teori ini disampaikan dalam kaitannya dengan paham idealisme, yang menurutnya mengenali sesuatu harus dicari kaitannya dengan hal yang lain. Seperti yang pertama, mengenal manusia harus dicari kaitannya dengan masyarakat. Kedua, mengenal masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses historisnya. Paham integratif Indonesia subumum. Pikiran ini memandang negara tidak menjamin kepentingan seseorang, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara suatu masyarakat integral untuk segala golongan bagian yang anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persamaan masyarakat yang organis. Ketiga, negara untuk kehidupan seluruhnya tidak memihak
tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat negara, menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Dia semangat kebatinan, struktur kerohanian, persatuan hidup persatuan antara lain dunia luar dan dunia batin, mikrokosmos dan makrokosmos, rakyat dan pemimpinnya, segala manusia sebagai perorangan, golongan manusia dalam suatu masyarakat. Dalam pergaulan hidup di dunia, seluruhnya dianggap mempunyai tempat dan kewajiban hidup dharma sendiri-sendiri menurut kodrat alam, dan segala ditunjukkan kepada keseimbangan. Manusia secara individu tidak terpisah dari orang lain, dari dunia luar, golongan-golongan manusia sebagai makhluk dan segala sesuatu bercampur baur, saling berpengaruh mempengaruhi kehidupan bersangkut paut, ide totaliter, ide integralistik, bangsa Indonesia yang terwujud dalam tata negaranya yang asli. Dalam suasana persamaan yang diliputi semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, rakyat dan pemimpin antar golongan, negara mengatasi segala golongan dan segala lapisan rakyat seluruhnya. Ciri-ciri tata nilai integralistik apa aja? Yang pertama, bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat merupakan satu kesatuan organik. Kedua, eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan anggota bagian golongan memiliki tempat dan kewajiban hidup sendiri-sendiri dan merupakan satu kesatuan hidup. Yang ketiga, tidak terjadi sesuatu yang memihak pada golongan yang kuat dan menang. Keempat, tidak terjadinya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Tidak memberi tempat bagi individualisme, liberalisme, dan totalitarisme. Diutamakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan keseluruhan bangsa dan negara. Yang keenam, mengutamakan penunaian kewajiban dalam penentukan hak-hak pribadi kaum golongan. 7. Mengutamakan memandu pendapat, mencari menanggapinya sendiri. Semangati kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan setiap kawan gotong royong. 9. Saling tolong-menolong, bantu-membantu, bekerja sama. Yang 10. Mendasarkan kasih sayang, pengorbanan, kerelaan, bukan kecurigaan dan fitnah. 11. Menuju keseimbangan lahir batin, pria dan wanita, individu dan masyarakat serta lingkungan. Di sini karakteristik identitas nasional Indonesia secara umum memiliki kepribadian khas. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki Undang-Undang 1945, berbhinneka tunggal ika, memiliki wawasan Nusantara, pendudukannya beragama dan Islam yang terbesar di Indonesia, bangsa yang demokratis, negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 dan lautnya hampir 2/3 luasnya. Ciri khususnya yang pertama, termasuk masyarakat paguyuban. Yang kedua, memiliki wawasan Nusantara. Yang ketiga, penduduk mayoritas Muslim. Yang keempat, terletak antara dua benua dan dua samudra. Yang kelima,
beriklim muson. Yang keenam, berpandangan monodualistik atau monopluralistik. Yang ketujuh, penduduknya sebagian besar petani. Dan yang kedelapan, sebagai negara kepulauan. Oke, selanjutnya masyarakat bagian dari bangsa. Menurut William Thomas ada dua tipe masyarakat. Pertama, masyarakat Gemeinschaft. Yang kedua, masyarakat Gesellschaft. Ciri-ciri umum dari masyarakat Gemeinschaft adalah: pertama, hubungan saudara. Kedua, ikatan kekeluargaan atau kekerabatan sangat erat, saling kenal, sangat akrab. Tiga, masyarakat homogen. Kemudian masyarakat Gesellschaft. Pertama, ikatan dalam hubungan sosial organisasi. Kedua, hubungan kurang erat, ikatan karena faktor sosial, ekonomi, dan politik. Keempat, tidak selalu hubungan darah. Lima, ada perasaan sepenanggungan yang kuat. Enam, mendiami wilayah tertentu. Terus yang ketujuh, anggota masyarakat heterogen. Nah, proses berbangsa secara umum. Bangsa tidak terjadi tiba-tiba. Tiap bangsa mengalami sejarah yang berbeda-beda dengan kebangsa lain sesuai ciri khas setiap bangsa. Perjuangan bangsa ada melalui evolusi dan revolusi. Adanya bangsa yang kemerdekaannya dihadiahi oleh bangsa lain. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Bagaimana proses menjadi bangsa bagi bangsa Indonesia? Ya. Diawali dengan sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasakan sebagian dari bangsa. Terbentuknya negara sebagai organisasi kekuasaan mewadahi bangsa dan dirasakan oleh bangsa yang menimbulkan kesadaran untuk tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Proses berbangsa dan bernegara ini tak dapat dipisahkan. Bangsa yang berbudaya selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan yang disebut agama. Usaha memenuhi kebutuhan hidup itu disebut ekonomi. Lingkungan alam sekitar, sosial, kekuasaan, politik, hidup aman, tentram, sejahtera, rasa kepedulian, ketenangan, kenyamanan hidup tersebut disebut pertahanan keamanan. Di sini adalah kita membahas jauh lagi tentang pendekatan sejarah proses terjadinya bangsa Indonesia. Masa berdirinya kerajaan di Indonesia sebelum tahun 1908 yang disebut masa gerakan. Masa pergerakan Indonesia dimulai pada tahun 1908 sampai 1928. Masa 1928 hingga masa menjelang Indonesia merdeka. Masa persiapan terbentuknya negara hingga 1945. Masa 1945 atau proklamasi hingga pengakuan Indonesia merdeka sebagai bangsa yang berdaulat 1950. Nah, masa gerakan nasional sebelum 1908. Masa kerajaan Nusantara. Masa kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Nusantara. Kedua, berkuasa hampir 200 tahun. Sumpah Palapa Gajah Mada ingin menjatuhkan Nusantara. Sudah ada keinginan kuat menyatukan Nusantara, keinginan untuk mengusir penjajah, sifat masih kedaerahan atau lokal,
belum kuat, belum bersatu antar komponen bangsa. Terus semangat perjuangan tinggi. Di timur ada Batu Lesi, Kalimantan ada Pangeran Hidayat, di Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Sumatera Barat ada Imam Bonjol, di Sumut ada Sisingamangaraja, dan seterusnya. Belum terorganisasi dengan baik, berjuang sendiri-sendiri atau terpisah. Masa pergerakan nasional 1908 diawali tahun 1908. Kumpulan Budi Utomo menimbulkan kesadaran untuk bersatu, berjuang bersama, bangkit mengusir penjajah, bergerak secara nasional, organisasinya teratur, kemudian terus meliputi seluruh komponen bangsa di Indonesia, lebih terarah dalam mengusir penjajah. Nah, kita kemudian lanjut ke Perjuangan Sumpah Pemuda tahun 1928. Karena keinginan bersatu sudah ada dalam gerakan nyata dengan sumpah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Dua, keinginan untuk menjadi satu bangsa terlihat jelas dari Sumpah Pemuda itu. Pengusir penjajah di mana-mana di Indonesia. Keinginan mereka sangat kuat. 5, keinginan menjadi bangsa menguat sampai kepada persiapan memproklamasikan kemerdekaan hingga 1945. Nah, proses kemerdekaan Indonesia mempersiapkan Indonesia merdeka. 2, pembentukan BPUPK atau dan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. 3, rancang UUD. 4, pernyataan Indonesia Merdeka, proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. 5, pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar 1898-1945 oleh PPKI menjadi UUD 45. 6, Indonesia menjadi bangsa dan negara merdeka. Nah, perjuangan pengakuan kemerdekaan Indonesia merdeka secara de facto sejak 1945 hingga pengakuan kedaulatan bangsa konferensi MKB Den Haag di Belanda tahun 1950. Yang kedua, Indonesia merdeka secara de jure mulai tahun 1950 dan masuk anggota PBB yang ke-60. 3, proses berbangsa dan bernegara terlihat dalam rumusan Undang-Undang 1945 dalam pembukaan yang menyatakan alineas 2 yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahaya dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kata telah sampailah ini menunjukkan bahwa perjuangan melalui suatu proses yang panjang dan perjuangan dilakukan untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian bahasanya politik di Indonesia dan strategi. Apa itu politik? What is the politik? Politik politik ini asal kata dari kata polis. Polis artinya kota dan pos kebijakan politik adalah kebijakan yang diambil dalam pemerintah kota
ya, dengan maksud mengatur pemerintahan kota atau city state. Arti lain kata politik itu power, kekuasaan, hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan atau kekuasaan, strategi, siasat. Dalam hal ini politik diartikan sebagai kebijakan atau polis. Politik ini adalah suatu usaha atau kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat agar dalam setiap kehidupan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Strategi ini ada kaitannya dengan perang, yaitu siasat dalam perang. Strategi bisa berarti siasat. Arti lain dari siasat ini, pertama, siasat ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai. Kedua, rencana yang cermat untuk mencapai sasaran, khusus KBI Dekdiknas BP 1988 tahun 2019. Dalam arti ini, strategi adalah usaha bagaimana cara menyiasati agar kebijakan yang telah dibuat secara cermat